warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, NIM 53040240011. Di video ini saya akan menjelaskan tentang puncak kejayaan filsafat Yunani kuno untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Ujian akhir semester matkul filsafat. Puncak kejayaan filsafat Yunani kuno terjadi pada zaman Yunani kuno, yaitu abad ke-5 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Pada masa ini, Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena masyarakatnya memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide dan pendapatnya. Beberapa hal yang membuat Yunani kuno menjadi zaman keemasan filsafat diantaranya: masyarakat Yunani tidak lagi mempercayai mitologi, yang pertama. Yang kedua, masyarakat Yunani mencari kebenaran melalui akal pikiran. Dan yang ketiga, masyarakat Yunani mencari kebenaran dari yang paling dasar dalam kehidupan, yaitu bagaimana alam ini terbentuk. Beberapa filsuf Yunani yang terkenal adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di beberapa nama yang saya sebut, mereka memiliki metode berfilsafat yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, Socrates. Socrates memiliki metode berfilsafat yang disebut metode dialektika atau metode kebidanan. Socrates menamakan metode dialektika karena Socrates mengungkapkan kebenaran-kebenaran universal pada individu melalui percakapan dan dialog. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui isi dari pikiran atau jiwa manusia. Socrates meyakini akan adanya jiwa dan meyakini pengetahuan sejati berasal dari pikiran. Sedangkan dia menamakan metode kebidanan karena dia mengumpamakan proses filsafat dalam metodenya seperti bidan yang membantu persalinan. Pemberian perumpamaan ini dipengaruhi oleh pekerjaan ibunya sebagai bidan. Yang dimaksud bidan oleh Socrates adalah orang yang melahirkan. Yang dimaksud melahirkan adalah melahirkan pengetahuan, khususnya pengetahuan hal etis sejati, seperti hakikat kebaikan, keadilan, dan yang lain dan sebagainya. Itu Socrates juga meyakini dengan mengetahui pengetahuan sejati, manusia akan melakukan keutamaan moral. Untuk yang kedua adalah Plato. Metode berfilsafat Plato juga menggunakan metode dialog. Meyakini bahwa di alam semesta ini ada dua dunia. Yang pertama adalah dunia indrawi dan yang kedua adalah dunia idea. Dunia indrawi adalah dunia yang semu dan berubah-ubah, sedangkan dunia idea adalah dunia yang sejati atau kekal. Contohnya dalam segitiga. Dalam dunia indrawi, segitiga ada banyak seperti segitiga siku-siku, sama kaki, dan sama sisi. Sedangkan dalam dunia idea atau hakikatnya, segitiga adalah bidang yang memiliki 3 sisi. Seperti contoh lain adalah es. Dalam dunia idea, es adalah hakikat dari es itu adalah air yang membeku. Tetapi dalam dunia ini kenyataannya es itu ada banyak, seperti es batu dan yang lain-lain, ada es krim dan yang lain-lain. Metode diskusi atau dialektika yang dilakukan oleh Plato bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat realitas, mencapai keadilan individu dan sosial melalui pendidikan, memahami gagasan tentang bentuk sebagai bagian penting untuk memahami alam semesta, dan mereformasi konsep ketuhanan yang ada di masyarakat Yunani kuno. Dua dunia yang dikemukakan oleh Plato mengajukan bahwa realitas yang kita alami dalam dunia indrawi hanyalah bayangan.
atau salinan yang kurang sempurna dari bentuk-bentuk ideal yang eksis dalam dunia ide. Plato meyakini bahwa manusia pernah hidup di dunia idea. Manusia dengan kepekaan indrawi dan ingatannya dapat mengingat kembali pengetahuan di dunia idea. Dalam dunia idea, Plato menganggap bahwa terdapat entitas abadi yang merupakan gambaran ideal dari objek-objek yang kita lihat dalam dunia indrawi. Contohnya, dalam dunia idea terdapat bentuk kebaikan yang merupakan standar sempurna dari semua kebaikan yang kita temui dalam dunia indrawi. Plato memandang dunia idea ini sebagai realitas yang sejati dan murni, sementara dunia indrawi hanya merupakan refleksi dari bentuk-bentuk ideal ini. Konsep utama dalam teori dua dunia yang dikemukakan oleh Plato adalah bahwa pengetahuan sejati hanya dapat ditemukan melalui pemahaman tentang bentuk-bentuk ideal ini. Plato berpendapat bahwa manusia lahir dengan pengetahuan tentang dunia idea, tetapi pengetahuan tersebut tersembunyi karena pengalaman dunia indrawi yang mengalihkan perhatian kita. Plato meyakini bahwa jiwa manusia pernah hidup di dunia idea, lalu kemudian waktu dilahirkan ke dunia indrawi, manusia lupa dengan pengetahuan yang dimilikinya di dunia idea. Namun dengan kepekaan indrawi dan ingatannya, manusia dapat mengingat kembali pengetahuan di dunia idea. Ketika manusia sudah mengingat kembali dan mengetahui pengetahuan sejati, maka dengan sendirinya dia akan berbuat baik dan tidak akan menjadi pribadi yang bodoh. Dan yang terakhir adalah Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah Aristoteles, lahir pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah guru dari Alexander Agung dan murid dari Plato ketika berada di Athena. Ia belajar dari Plato selama 20 tahun. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun, ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, ia menyampaikan pemikiran-pemikiran yang kemudian memengaruhi pemikiran dari para filsuf, teolog, dan ilmuwan lain. Aristoteles memiliki metode berfilsafat pendekatan empiris. Filsafat Aristoteles adalah metode pendekatan empiris. Ia meyakini bahwa pengetahuan adalah abstraksi pengalaman yang didokumentasikan oleh akal, dan ia memiliki cara berfilsafat yang naturalis dan realistis, percaya akan hukum alam yang dapat dipelajari dan diambil hikmahnya. Ia menyampaikan pengetahuan dengan 3 cara. Yang pertama logis, yang kedua etos, dan yang ketiga adalah pathos. Logis bermakna dia menyampaikan pengetahuan secara rasional atau masuk akal. Sedangkan etos bermakna dia menyampaikan pengetahuan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga pathos, dia menyampaikan pengetahuan dengan strategi yang tepat. Aristoteles menekankan bahwa manusia harus bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, dan kebaikan yang sejati berada di tengah-tengah atau moderat. Sekian penjelasan singkat tentang puncak kejayaan filsafat Yunani kuno dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.